Mengejutkan, terungkap 4 skenario Jokowi Mega takut dengan koalisi kami. Jangan cengeng, Bung. Nggak perlu takut. Kami lahir sebagai gerakan moral, bukan makar. Kalau setiap kritik dianggap makar, bangsa ini bisa kelar. Mereka berkata, kenapa tidak bicara substansi? Coba baca, pelajari isi maklumat lalu didiskusikan saja. 8 maklumat kami, Anda hiraukan. Tentunya tidak dibicarakan, malah tuduh sana-sini. Lah, Anda ini pejabat atau preman? Pertanyaannya sekarang, kemana kami ini akan bergerak? Seberapa ia bertambah perkasa? Seberapa besar perubahan yang bisa ia lakukan? Inilah 3 skenario yang ditakuti Jokowi dan juga Ibu Mega. Kita tahu, krisis di tahun 1998 telah menjatuhkan Soeharto dari singgasana kekuasaan. Padahal, sebelum tahun 98, Pak Harto begitu kuat. Tak pernah ada rezim politik di Indonesia yang lebih kuat dibandingkan Pak Harto. Dan sekarang, Menteri Ekonomi pemerintah saat ini, Sri Mulyani Indrawati, sudah menyatakan krisis ekonomi saat ini puncaknya nanti mungkin lebih berat dibandingkan krisis 98. Pertanyaannya, akankah kami membesar dan merontokkan Jokowi sebelum selesai masa kepresidenannya berakhir di 2024? Disertasi PhD saya, Denny J.A., membahas soal jatuhnya Soeharto di tahun 98. Untuk membuat jatuh sebuah rezim politik, kasus Pak Harto membutuhkan bekerjanya 4 variabel sekaligus, yaitu krisis ekonomi, pecahnya pemerintahan saat itu, delegitimasi atas presiden, dan hadirnya gerakan politik alternatif. Saat ini, baru 2 variabel yang hadir, krisis ekonomi dan kekuatan politik alternatif. Selama pemerintahan saat ini kokoh, selama legitimasi Jokowi terjaga, selama itu pula, pemerintahan Jokowi akan bertahan hingga 2024. Skenario pertama, kami membawa pemerintahan Jokowi jatuh sebelum berakhirnya jabatan di tahun 2024. Tapi, masih ada 2 variabel yang belum hadir sebagai konteks gerakan ini. Sebelum 2 variabel tambah hadir, kami tak cukup kuat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan. Skenario kedua, gerakan ini akan membesar, tidak menjatuhkan Jokowi. Namun, mereka segera menemukan Capres 2024 yang populer. Kami berujung menjadi kingmaker terpilihnya dan beralihnya ke kepemimpinan nasional lewat pemilu dari koalisi partai saat ini menuju koalisi partai oposisi plus kami. Skenario ini hanya terbuka jika kami mampu solid hingga tahun 2024. Mampulah kami bertahan solid, bahkan membesar hingga 4 tahun lagi di 2024. Kekuatan kami juga menjadi kekurangannya. Beragamnya tokoh di dalam kami itu bagus sebagai forum. Namun, ketika gerakan ini harus fokus hanya pada satu capres dan cawapres saja, perpecahan internal mungkin saja terjadi. Ditambah lagi, satu perkara, bisakah kami akhirnya mengalahkan pendukung Capres 2024 yang potensi menangnya lebih besar? Yang Capres itu mungkin saat ini tak ikut barisan kami. Mungkin itu Prabowo. Kita contoh ke belakang. Amin Rais di tahun 98 berhasil memimpin gerakan yang menjatuhkan Soeharto. Tapi, Amin Rais tak pernah sukses terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, ini skenario kedua. Kami menjadi civil society yang ikut melahirkan the next Presiden Indonesia tahun 2024. Namun, ini hanya terjadi jika kami mendukung capres yang saat itu paling populer. Skenario ketiga, kami akan hadir sebagai bunga demokrasi belaka. Ia justru menjadi pemanis pemerintahan saat ini. Bahwa dalam pemerintahan Jokowi, toh hadir dan dibiarkan gerakan oposisi. Tentu, sejauh tak ada hukum nasional yang dilanggar.
Semua serba terbuka, selalu ada surprising, kejutan, selalu ada suasana baru yang bahkan tidak didesain. Realitas jauh lebih kompleks dibandingkan konstruksi rasional. Oleh karena itu, saat ini Jokowi dan Mega mulai paham dan sadar, jangan remehkan kami. Pertama, ia lahir dalam kondisi rakyat yang banyak tengah cemas, marah atas situasi. Jika gerakan ini lahir di zaman normal, ia segera menjadi gerakan elitis biasa. Tapi, gerakan politik yang lahir dalam konteks krisis ekonomi, ia segera mendapatkan pesona ekstra. Tinggal ditambah satu langkah lagi, ia bisa merebut harapan publik akan perubahan. Ia dapat menjelma menjadi kekuatan politik alternatif. Itulah yang ditakuti. Kedua, komposisi tokoh di dalam gerakan kami merangkum aneka lapisan strategis. Di pucuknya ada Din Samsudin, Rohmat Wahab, dan Gatot Nurmantio. Din Samsudin berakar dari Ormas Besar Muhammadiyah. Rohmat Wahab berakar di Ormas Besar NU. Istrinya cucu pendiri NU, Kiai Haji Wahab Abdullah. Sementara Gatot Nurmantio berakar pada dunia militer dan sebagian pengusaha besar. Gerakan ini juga dihadiri keluarga proklamator dan mantan presiden Rahmawati Putri Bung Karno, Mutia Hatta Putri Bung Hatta, Titik Soeharto putri mantan presiden terlama Indonesia, Pak Harto. Mereka hadir sebagai simbol kekuatan sejarah. Bertaburan pula intelektual publik di dalamnya. Mereka yang selama ini mengambil jalan berbeda dengan pemerintahan, seolah menemukan forum besar bersama. Ini jelas kekuatan yang sangat besar yang ditakuti oleh Jokowi dan Mega. Yang ketiga, kami lahir di era kosongnya oposisi. Praktis, partai politik DPR masa kini sepenuhnya berada di kubu pemerintahan. Media TV dan koran besar juga dimiliki oleh tokoh yang kini juga berpolitik. Mereka pun berada di baris pemerintahan. Hadirnya oposisi di era krisis ekonomi itu juga hukum besi politik. Tak ada Superman yang bisa mengendalikan sebuah negara nasional yang tengah gelisah agar tertib tanpa oposisi. Pertanyaannya sekarang, kemana kami ini akan bergerak? Seberapa ia bertambah besar? Seberapa besar perubahan yang bisa ia lakukan? Itulah ancang-ancang yang akan dihalangi Jokowi dan Mega. Para pelopor gerakan ini sudah menyampaikan apa yang menjadi kepedulian mereka. Tapi politik praktis itu tidak terduga. Ia bisa didesain untuk pintu A, namun ia berakhir di pintu B. Politik praktis itu seperti bola biliar. Ketika bola putih dipukul kencang, bola yang masuk ke lubang bisa bola apa saja, mulai dari bola 1 hingga bola 15. Oleh karena itu, jangan cengeng bung, nggak perlu takut. Kami lahir sebagai gerakan moral, bukan makar. Kalau setiap kritik dianggap makar, bangsa ini bisa kelar. Bagaimana menurut pendapat Anda?